gebrakan spektakuler Ketua Umum PSSI. Shin Tae-yong dan Erick Thohir sepakat akan lakukan hal ini untuk timnas Indonesia. Kira-kira apa ya yang mereka rencanakan? Ternyata, Liliano Reijnders diproyeksikan jadi senjata rahasia saat lawan Arab Saudi. Ini alasan dibalik Shin Tae-yong tak menyantumkan namanya saat lawan Jepang. Usai dibantai Jepang, Maarten Paes buat permintaan mengejutkan untuk pemain timnas Indonesia. Kira-kira apa ya pesan Maarten Paes tersebut? Wah, jangan sampai kalah lawan Arab Saudi sih. Timnas Indonesia bisa bakal hancur ini. Dua sosok penting ini akan terancam jika timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi. Kira-kira siapa saja mereka? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Permintaan mengejutkan Maarten Paes usai Timnas Indonesia dibantai Jepang. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit usai dibantai Jepang dengan skor telak 0-4 pada laga kelima putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jumat 15 November 2024 ini menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda. Namun di tengah kekecewaan tersebut, permintaan penjaga gawang andalan timnas Indonesia, Maarten Paes, berhasil menggugah semangat banyak pihak. Maarten Paes yang kini memperkuat FC Dallas di Major League Soccer memberikan pernyataan penuh motivasi usai pertandingan. Melalui akun Instagram pribadinya, ia meminta timnas Indonesia untuk tetap menjaga kekompakan dan tidak kehilangan semangat. Setelah hujan datang cerah, tulisnya menyiratkan keyakinan bahwa kekalahan ini bukanlah akhir dari perjuangan skuad Garuda. Tidak senang dengan hasil kemarin, tetapi kami tidak pernah kehilangan semangat untuk berjuang. Lanjut Maarten Paes. Ia mengajak rekan-rekannya untuk fokus menghadapi laga berikutnya melawan Arab Saudi yang akan digelar di SUGBK pada Selasa 19 November 2024. Dengan tegas, Maarten menulis dalam bahasa Indonesia, tetap bersama Timnas Indonesia sebagai simbol persatuan dan semangat pantang menyerah. Di sisi lain, pemain Jepang Kaoru Mitoma menunjukkan sikap rendah hati setelah kemenangan besar tersebut. Pemain andalan Brighton dan Hove Albion ini mengakui bahwa timnas Indonesia sempat memberikan perlawanan yang menyulitkan, terutama di babak pertama. Saat Jepang menekan di babak pertama, timnas Indonesia mampu menendang bola-bola panjang dengan baik, dan kami beberapa kali kebobolan di ruang lini belakang, ungkap Mitoma kepada media Jepang, Hochi News. Mitoma juga menegaskan bahwa hasil akhir pertandingan tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas kedua tim. Ia menilai jika peluang yang dimiliki timnas Indonesia dimanfaatkan lebih baik, hasilnya mungkin berbeda. Kami bisa saja berakhir dengan skor 4-0. Jadi, saya pikir kami harus bermain dengan lebih rendah hati, katanya. Bagi Jepang, kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di babak kualifikasi, sekaligus mengokohkan posisi di puncak klasemen grup C dengan 13 poin. Sementara itu, bagi Indonesia, kekalahan ini menjadi momen introspeksi untuk memperbaiki performa sebelum menghadapi Arab Saudi. Pesan Maarten Paes untuk menjaga semangat dan kekompakan menjadi sorotan. Dukungan penuh dari penjaga gawang ini diharapkan dapat membakar semangat skuad Garuda untuk bangkit dan meraih hasil positif di laga berikutnya. Kekalahan memang pahit, tetapi dengan kerja keras dan keyakinan, timnas Indonesia berpeluang bangkit dari keterpurukan. Shin Tae-yong dan Erick Thohir sepakat akan lakukan hal ini untuk timnas Indonesia. Kekalahan telak timnas Indonesia 0-4 dari Jepang dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi momen introspeksi mendalam bagi pelatih Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.
Kekalahan ini semakin menekan posisi Indonesia yang kini terpuruk di dasar klasemen dengan raihan 3 poin dari 5 pertandingan. Dalam konferensi pers usai pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Jumat (15 November 2024), Shin Tae-yong mengakui tekanan besar yang kini ia rasakan. Target awalnya untuk membawa timnas finish di peringkat ketiga atau keempat grup menjadi tantangan berat. Dari awal saya memang menargetkan tim ini berada di peringkat ketiga atau keempat supaya lolos ke babak selanjutnya. Namun untuk mencapai itu secara instan sangat sulit, ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Meski demikian, Shin menegaskan bahwa ia dan para pemain tidak akan menyerah. Saya harus melawan tekanan ini. Saya harus menjadi satu dengan pemain agar kami bisa berusaha membawa timnas Indonesia lolos, tambahnya. Dengan 5 pertandingan tersisa termasuk laga penting melawan Arab Saudi pada Selasa (19 November 2024), peluang Indonesia untuk bangkit masih terbuka meski tipis. Di sisi lain, Erick Thohir tak tinggal diam. Kekalahan dari Jepang memicu reaksi emosional dari sang ketua umum PSSI. Dalam momen yang intens di ruang ganti, Erick memberikan ultimatum kepada para pemain dan staf pelatih. Saya membawa pelatih terbaik dan pemain berbakat. Tapi jika kalian tidak percaya pada proyek ini, maka saya akan mundur, tegasnya. Pernyataan ini mengundang berbagai reaksi dari publik. Ada yang mendukung langkah Erick untuk terus memimpin PSSI, tetapi ada pula yang meragukan visi jangka panjangnya. Erick juga menegaskan bahwa 5 pertandingan tersisa menjadi peluang terakhir bagi timnas untuk membuktikan semangat juang mereka. Kita masih punya kesempatan, tapi semua tergantung kalian. Apakah kalian mau berjuang bersama saya atau tidak? Ungkap Erick penuh semangat. Kesepakatan antara Shin Tae-yong dan Erick Thohir untuk berbenah menjadi harapan baru bagi para pendukung timnas Garuda. Dengan 3 laga kandang dan 2 laga tandang tersisa, peluang untuk meraih 9 poin tambahan masih ada meskipun sangat berat. Kini pertanyaannya adalah, apakah timnas mampu memanfaatkan peluang ini untuk bangkit? Apa langkah yang harus diambil Erick Thohir dan Shin Tae-yong untuk memperbaiki performa skuad Garuda? Apakah keputusan Erick Thohir untuk terus memimpin PSSI merupakan langkah yang tepat? Atau apakah ada strategi lain yang sebaiknya diterapkan Shin Tae-yong untuk membawa timnas keluar dari keterpurukan? Tulis komentar Anda di bawah. Kritik, saran, dan dukungan Anda penting untuk kebangkitan sepak bola Indonesia. Mari berdiskusi demi masa depan timnas Garuda yang lebih baik. Liano Rangers jadi senjata rahasia lawan Arab Saudi. Kekalahan telak 0-4 timnas Indonesia dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 memang menyakitkan, tetapi Shin Tae-yong sudah menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi laga berikutnya melawan Arab Saudi. Salah satu fokus utama pelatih asal Korea Selatan ini adalah memaksimalkan potensi Liano Rangers sebagai senjata rahasia. Liano pemain versatile yang dapat bermain di berbagai posisi seperti bek kanan, gelandang serang, hingga winger kiri untuk kedua kalinya tidak masuk skuad pertandingan melawan Jepang. Namun, ada alasan kuat di balik keputusan ini. Shin Tae-yong ingin memastikan Liano tampil bugar dan berada dalam kondisi terbaiknya saat menghadapi Arab Saudi pada Selasa 19 November 2024. Keputusan ini menunjukkan bahwa Shin tidak asal-asalan dalam menentukan strategi. Ia menyadari bahwa mengalahkan Jepang, salah satu raksasa Asia, adalah misi yang sangat sulit. Bahkan pada Piala Asia U23 lalu, Shin pernah mengatakan bahwa ia lebih memilih menghadapi Korea Selatan daripada Jepang di babak perempat final. Hal ini membuktikan bahwa Jepang adalah lawan yang memiliki level berbeda. Meski belum memberikan kontribusi besar sejak debutnya, potensi Liano tidak bisa dianggap remeh. Transfermarkt menyebut Liano sebagai pemain dengan kemampuan menyerang dan bertahan yang sama baiknya. Dengan kemampuannya tersebut, ia bisa menjadi kunci penting dalam formasi Shin untuk laga melawan Arab Saudi. Publik mungkin bertanya-tanya mengapa Liano belum sering dimainkan. Persaingan ketat di posisi bek, sayap, dan winger membuat Shin Tae-yong harus berpikir matang sebelum memberikan kesempatan lebih kepada pemain PEC Zwolle ini.
Nama-nama seperti Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, hingga Witan Sulaman menjadi pesaing berat Eliano. Namun laga melawan Arab Saudi bisa menjadi momen pembuktian. Dengan 5 pertandingan tersisa termasuk 3 laga kandang, peluang timnas Indonesia untuk bangkit masih ada. Shin Tae-yong tentunya membutuhkan pemain-pemain dengan semangat juang tinggi dan Eliano memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif di lapangan. Fans Garuda tetap tenang dan dukung strategi pelatih. Kekalahan dari Jepang memang menyakitkan, tetapi ini bukan akhir segalanya. Strategi Shin Tae-yong termasuk rencana memainkan Eliano Reijnders menunjukkan bahwa pelatih ini masih memiliki visi besar untuk timnas Indonesia. Sebagai supporter, mari kita berikan kepercayaan penuh kepada pelatih dan pemain. Apa pendapat Anda tentang rencana Shin Tae-yong? Apakah menurut Anda Eliano Reijnders bisa menjadi pembeda dalam laga melawan Arab Saudi? Bagikan opini Anda di kolom komentar. Kritik dan dukungan Anda sangat berarti bagi kebangkitan timnas Garuda. Tulis komentar Anda sekarang, karena suara Anda adalah semangat bagi para pemain di lapangan. Erick Thohir bakal mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuat pernyataan tegas dan emosional usai kekalahan telak timnas Indonesia 0-4 dari Jepang pada laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam konferensi pers, Erick mengisyaratkan dirinya siap mundur jika performa skuad Garuda terus terpuruk. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang dipenuhi ribuan supporter, Indonesia justru tampil di bawah ekspektasi. Meski sempat menciptakan peluang emas di awal pertandingan, timnas akhirnya harus menelan pil pahit. Gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-35 menjadi awal malapetaka, diikuti 3 gol tambahan dari Takumi Minamino, Hidemasa Morita, dan Yukinari Sugawara. Dengan hasil ini, timnas Indonesia terperosok ke dasar klasemen grup C dengan hanya mengoleksi 3 poin dari 5 laga. Catatan 3 hasil imbang dan 2 kekalahan jelas menjadi sinyal bahaya bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Usai pertandingan, Erick Thohir langsung menemui para pemain di ruang ganti. Dalam momen yang emosional, Erick mengingatkan pentingnya introspeksi dan komitmen untuk memperbaiki performa. Saya membawa pelatih terbaik, saya membawa pemain-pemain berbakat, tapi jika kalian tidak percaya dengan proyek ini, maka saya akan mundur, tegas Erick. Pernyataan Erick ini mengejutkan banyak pihak. Sebagai pemimpin federasi, ia merasa bertanggung jawab atas performa buruk timnas Indonesia. Namun, ia juga menantang pemain dan staf pelatih untuk membuktikan bahwa mereka masih memiliki semangat juang. Erick menyebut Indonesia masih memiliki 5 pertandingan tersisa untuk memperbaiki posisi di klasemen. Dengan 3 laga kandang dan 2 laga tandang, timnas membutuhkan 9 poin tambahan agar tetap memiliki peluang finish di peringkat 3 atau 4. Kita masih punya kesempatan, tapi semua tergantung kalian. Apakah kalian mau berjuang bersama saya atau tidak? Ungkapnya penuh semangat. Pernyataan Erick Thohir ini memicu berbagai reaksi dari supporter. Ada yang mendukung langkahnya untuk terus memimpin PSSI, ada pula yang mulai meragukan proyek panjang yang diusungnya. Apa pendapat Anda tentang ultimatum Erick Thohir? Apakah keputusan mundur akan menjadi langkah terbaik atau seharusnya ia tetap bertahan dan memperjuangkan visi sepak bola Indonesia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dukungan Anda penting untuk masa depan timnas Garuda. Mari kita diskusikan karena kritik yang membangun bisa menjadi awal kebangkitan sepak bola Indonesia. Tulis komentar Anda sekarang. Sosok yang terancam jika timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi. Pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada Selasa malam 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi laga penentu. Tidak hanya untuk peluang skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga bagi 2 sosok penting, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih kepala Shin Tae-yong. Setelah kekalahan telak 0-4 dari Jepang pada Jumat lalu, timnas Indonesia berada di dasar klasemen grup C dengan hanya 3 poin.
kini kemenangan menjadi satu-satunya harapan agar tim tetap bertahan dalam persaingan. Namun jika hasil buruk kembali terjadi, bukan hanya posisi timnas yang terancam, tapi juga masa depan Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Erick Thohir, apakah dia masih layak? Erick Thohir telah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas performa tim. Dalam sebuah video di Instagram, Erick berbicara secara terbuka kepada pemain dan publik. Apakah kalian masih percaya dengan proyek ini? Apakah kalian masih percaya kepada saya sebagai pemimpin kalian? Katanya dengan nada penuh emosi. Erick bahkan menegaskan jika kepercayaan itu hilang, dia siap mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan besar, apakah Erick Thohir masih mendapat dukungan dari publik sepak bola Indonesia? Shin Tae-yong, haruskah dia bertahan? Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, juga berada dalam tekanan berat. Eksperimen taktiknya termasuk keputusan untuk tidak memainkan Eliano Reijnders melawan Jepang menuai kritik tajam. Hasil buruk sebelumnya termasuk saat melawan Cina membuat tagar #Hino teramai di media sosial. PSSI sendiri telah memberikan teguran resmi kepada Shin setelah gagal memenuhi target melawan Cina. Jika timnas Indonesia kembali kalah, bukan tidak mungkin kontraknya akan diputus lebih cepat. Apa yang harus dilakukan? Pertandingan melawan Arab Saudi menjadi momen krusial. Timnas Indonesia harus tampil habis-habisan untuk menang. Di sisi lain, publik sepak bola tanah air juga dihadapkan pada pertanyaan besar, apakah Erick Thohir dan Shin Tae-yong layak dipertahankan? Bagaimana menurut kalian, para penonton? Apakah Erick Thohir seharusnya mundur jika timnas kalah? Ataukah Shin Tae-yong yang lebih pantas bertanggung jawab? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian optimis timnas Indonesia bisa bangkit melawan Arab Saudi? Atau justru pesimis dengan performa mereka? Sampaikan dukungan, kritik, atau harapan kalian di bawah ini. Komentar kalian akan sangat berarti untuk memajukan sepak bola Indonesia. Erick Thohir respons keputusan Shin Tae-yong yang coret Eliano Reijnders. Keputusan Shin Tae-yong untuk tidak menurunkan Eliano Reijnders dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mengundang banyak perdebatan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya memberikan tanggapan yang mengejutkan namun menenangkan hati para pendukung tim Garuda. Eliano Reijnders, gelandang muda yang bermain untuk PEC Zwolle di Eredivisie, tidak masuk skuad saat timnas Indonesia kalah 1 hingga 2 dari Cina dan saat dibantai 0 hingga 4 oleh Jepang. Padahal di laga debutnya melawan Bahrain pada Oktober lalu, Eliano menunjukkan potensi yang menjanjikan meski hanya bermain selama 45 menit. Ketika ditanya mengenai keputusan Shin Tae-yong mencoret Eliano, Erick Thohir memberikan jawaban diplomatis namun penuh makna. Ya, itu adalah hak pelatih. Saya sebagai ketua PSSI hanya bisa mencari pelatih yang baik dan menyiapkan pemain terbaik untuk timnas, ujar Erick. Erick juga menegaskan bahwa pekerjaan membangun timnas adalah proses panjang yang tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Hasilnya memang belum maksimal, tapi kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Semua butuh waktu dan perjuangan, tambahnya. Tidak hanya memberikan pernyataan, Erick juga menunjukkan dukungannya secara langsung kepada Eliano. Sebelum laga melawan Jepang, Erick terlihat bersalaman dan memeluk erat Eliano di hotel tempat timnas menginap. Momen ini menjadi sorotan dan berhasil meredam sebagian besar kekecewaan fans. Dalam konferensi pers pasca laga, Shin Tae-yong juga buka suara soal Eliano. Menurut saya, Eliano tidak cukup baik untuk masuk skuad timnas saat ini. Itu adalah keputusan yang saya ambil berdasarkan evaluasi, ungkap Shin. Namun pernyataan Shin justru memicu diskusi hangat di kalangan pecinta sepak bola. Banyak yang merasa Eliano layak diberi kesempatan lebih banyak mengingat performanya yang belum banyak terlihat di lapangan. Keputusan ini jelas menimbulkan dilema. Di satu sisi, Shin memiliki otoritas penuh dalam memilih pemain. Namun di sisi lain, para fans tentu ingin melihat talenta muda seperti Eliano mendapatkan waktu bermain lebih banyak. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Shin Tae-yong mencoret Eliano Reijnders sudah tepat? Ataukah seharusnya Eliano diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di lapangan?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia dan mari berdiskusi demi kemajuan sepak bola tanah air. Ole Romenyi resmi jalani proses naturalisasi. Kabar besar datang dari dunia sepak bola tanah air. Penyerang keturunan Belanda, Ole Romenyi resmi menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Hal ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui unggahan di media sosial pada Sabtu 16 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam unggahannya, Erick menyampaikan rasa optimisme tinggi terhadap kontribusi Ole bagi perjalanan Timnas di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekali beda gaya. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar bersama. Terima kasih Ole yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia, tulis Erick. Sebelum kabar ini mencuat, Ole Romenyi sudah terlihat menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia kontra Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Jumat (15 November 2024). Meskipun pada pertandingan itu Indonesia harus menerima kekalahan telak 0-4 dari Jepang, kehadiran Ole memberikan secercah harapan bagi supporter Garuda. Bagi pelatih Sintayong (STY), kedatangan Ole Romenyi menjadi angin segar untuk lini depan Timnas Indonesia. Selama ini, sektor penyerangan sering menjadi sorotan karena kurang produktif dalam mencetak gol. Dengan kualitas yang dimiliki oleh pelatih asal Korea Selatan itu akan memiliki lebih banyak opsi dalam meracik formasi terbaiknya. Ole Romenyi bukan pemain sembarangan. Di musim ini bersama FC Utrecht, ia sudah mencetak 2 gol dalam 10 pertandingan. Meski catatan tersebut belum mencolok, gaya permainannya yang tajam dan kemampuannya dalam duel udara diyakini mampu memberi dampak besar pada serangan Timnas Indonesia. Dalam formasi favorit Sintayong 3-4-3, Ole Romenyi diproyeksikan untuk menjadi bagian dari trio lini depan bersama Rafael Struijk dan Ragnar Orotmangoen. Kombinasi ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah lini serang yang selama ini menghantui skuad Garuda. Proses naturalisasi Ole menjadi bukti komitmen PSSI dalam membangun tim yang kompetitif untuk bersaing di level Asia. Dengan 5 pertandingan tersisa di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisi di klasemen dan menjaga mimpi tampil di pentas dunia. Bagaimana pandangan Anda mengenai keputusan Ole Romenyi menjalani naturalisasi? Apakah kehadirannya bisa membawa perubahan besar bagi Timnas Garuda? Atau justru ada pemain lokal yang layak diberi kesempatan lebih banyak? Tulis komentar Anda di bawah. Bagikan pendapat dan harapan Anda untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dukungan dari kita semua bisa menjadi semangat baru bagi Timnas Garuda. Mari diskusikan di kolom komentar.